tentang kesalahan yang berhubungan dengan rukun Islam adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Kata penulis, khususnya ketika bepergian atau begadang atau terlambat tidur yang biasanya akan membuat seseorang terlambat melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit. Dan ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Kalau dia secara sengaja ya, tentu kalau ada orang ketiduran memang betul-betul dia tidak sadar karena dia sakit, dia memang ketiduran karena capek, bangun sudah terbit matahari, itu nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW pernah ya seperti itu dalam satu perjalanan beliau dengan seluruh pasukannya tertidur. Beliau tidak bangun kecuali karena matahari menyorotin wajah beliau SAW. Maka beliau bangunkan sahabat, suruh Bilal azan, lalu sholat sunnah fajar, lalu kemudian disuruh iqamah dan sholat subuh. Gitu ya. Tapi ini karena ada udurnya. Tapi kalau tidak ada udur, ini adalah ciri orang munafik. Mereka suka menunda-nunda sholat dan malas mengerjakannya. Dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah pentingnya menjaga solat dan tidak menunda-nundanya adalah tentang hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 660. Walaupun hadis ini selain masalah solat juga masuk ke masalah pentingnya seorang wanita untuk menjaga puasa Ramadannya, menjaga kesucian kemaluan tidak selingkuh pada saat sudah berumah tangga, serta juga mentaati suaminya pada hal-hal yang ma'ruf yang tidak ada pelanggaran agama. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan telah melaksanakan sholat 5 waktunya, ini sering kami sampaikan, bahkan tidak disebutkan sholat sunnah. Jadi kalau ibu-ibu kerjakan sholat sunnah itu sudah tambahan luar biasa. Jaga saja sholat 5 waktu, on time tadi, tepat waktu, tepat baca gerakan dan tepat bacaannya. Kemudian melaksanakan puasa bulan Ramadannya, wajib setahun sekali. Tidak disebutkan Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ini kalau ibu lakukan maka tambahan lagi ekstra pahala. Terus menjaga kesucian kemaluannya, sudah menikah tidak ada perselingkuhan. Sebelum menikah pun tidak ada perzinahan. Ya. Sehingga dia terjaga. Yang hanya menyentuh dia adalah suami yang sah. Kemudian yang keempat, dan mentaati suaminya. Apapun yang sifatnya tidak melanggar agama, pasti dikatakan untuknya nanti di akhirat, masuklah engkau dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau mau. Nah, ini tiket yang luar biasa ya, bagi setiap wanita dan sangat mudah ya. Apalagi sholatnya di rumah pun sama pahalanya dengan laki-laki kalau ke masjid ya. Itu ibu lebih afdol di rumah, berarti tetap sama pahala dengan laki-laki kalau ke masjid. Tidak sulit untuk menjaga itu. Jadi mulai sekarang tolong digarisbawahi baik-baik, sebelum azan sudah wudhu, sudah persiapan. Jangan azan baru wudhu sehingga ketinggalan sholat di awal waktu. Dari hadis ini kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama, pentingnya orang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, walaupun di sini bicara tentang wanita, tapi hukumnya berlaku umum. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan puasa Ramadan, menyambutnya dengan gembira, dan tentunya dengan cara ya sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, sudah terbiasa dan mengingat kembali tentang keutamaan ya bulan Ramadan. Pelajaran ketiga, pentingnya seseorang menjaga dirinya dari ya pelanggaran agama di kemaluannya atau perzinahan. Nggak boleh sentuh-sentuhan, nggak boleh segala macam sampai akhirnya terjadi perzinahan. Baik sudah menikah atau belum menikah, dan kita tahu ini adalah bagian dosa besar. Kemudian pelajaran keempat, khusus bagi para istri agar taat pada suaminya, landasan hukumnya adalah atau batasannya kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada taatan kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bawa maksiat kepada sang pencipta Allah. Tapi selama bukan maksiat, minta ditemani duduk, ngobrol, keluar, apa saja, maka itu adalah ibadah bagi seorang wanita. Dan saya pernah jelaskan ini, ibu-ibu terutama ya, tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu tidak bisa punya 2 suami. Ya, tidak ada poliandri. Laki-laki ada poligami, tapi kalau perempuan tidak ada poligami. Karena kalau poliandri dibuka pintunya, ada 2 suami, dua-dua menuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya anak itu? Maka tidak ada dibuka pintu poliandri dalam Islam. Artinya yang kita titik beratkan dan pesankan adalah kalau ibu cuma bisa punya 1 suami, artinya cuma berbakti pada 1 orang ini.
Oleh karena itu jangan dirusak hubungan dengan orang ini. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, awal yang akan dihisab bagi seorang wanita di hari kiamat adalah sholatnya dan juga hubungannya dengan suaminya. Maka harus dijaga maksimal gitu ya. Mencari keridhaannya berarti mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bisikan yang justru mengalihkan dari itu harus kita lawan gitu ya. Dan hanya menjaga 4 hal ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kemaluan dengan tidak membuka pintu-pintu perzinahan, pergaulan bebas dan segala macam perselingkuhan, dan mentaati suami, maka nanti di hari kiamat bebas pilih derajat surga. Tentu saja orang akan pilih derajat yang paling tinggi. Maka itu bebas untuk memilihnya. Dan tidak ada hadis seperti ini untuk laki-laki. Ya, tidak ada satupun hadis yang bicara seperti ini. Misalnya bagi seorang laki-laki sholat 5 waktu saja, misalnya puasa Ramadan saja, kemudian tidak menjaga kesucian kemaluan, kemudian dia berbuat baik pada istrinya, masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Ini enggak ada. Ini berarti kemudahan luar biasa buat ibu-ibu. Laki-laki justru dengan jihad, berperang dulu, ya banyak pekerjaan di luar rumah, mencari nafkah, kemudian mengantar jenazah dan segala macam, itu baru bisa melipat gandakan banyak pahala-pahalanya. Baik, kita masuk hadis yang selanjutnya. Penulis mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Atani lailata atiyan wa innahum mabta'abathani faqal wa innahum mabta'athani faqala li intaliq fantalaqtu ma'ahuma." وأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلق رأسه فيتضهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل كما فعل في المرة الأولى قلت لهما سبحان الله ما هذا قالا لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Telah datang kepadaku, kata Nabi SAW, pada malam hari 2 malaikat utusan Tuhanku. Mereka berdua mengajakku. Mereka berkata kepadaku, berangkatlah, maksudnya ikutlah. Maka aku pun, kata Nabi SAW, berangkat bersama mereka berdua. Dan ini perjalanan yang real, ya, terjadi pada Nabi SAW. Kemudian kami mendatangi suatu tempat yang di sana ada seorang pria yang tidur dengan berbaring. Dan ada pria lain yang berdiri di sampingnya sambil memegang batu yang besar. Tiba-tiba pria tersebut condong dengan memegang batu itu ke arah kepala orang yang tidur tadi, lalu menghantamkan batu itu ke kepalanya. Sehingga batu itu menggelinding ke sana dan kemari, dan pria yang berdiri itu mengikuti batu tersebut dan mengambilnya, dan dia belumlah kembali kepada orang yang kepalanya pecah karena dihantam oleh batu yang tidur tadi, sehingga kepala orang yang tidur tersebut kembali seperti semula, utuh lagi. Bila sudah kembali ke asalnya, orang yang tadi mengangkat batu kembali mendatanginya sehingga melakukan hal yang seperti pertama kali, dihantam lagi kepalanya dengan batu besar, hancur lagi.